Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Aida Nabila dengan NIM 203240099. Di sini saya melaksanakan tugas video mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepuasan pelanggan dan penerapan pada organisasi pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat pelanggan organisasi pendidikan dan identifikasi organisasi pendidikan. Dalam organisasi pendidikan, pelanggan adalah pihak yang berkepentingan terhadap kualitas layanan pendidikan. Mereka tidak hanya menerima layanan, tetapi juga memberi umpan balik yang menentukan mutu lembaga. Pelanggan internal itu seperti guru, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan staf lainnya yang berperan langsung dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. Untuk mengidentifikasi pelanggan berarti memahami juga siapa saja yang terlibat dan apa saja yang mereka butuhkan. Dengan identifikasi yang tepat, lembaga dapat menyesuaikan metode pembelajaran, pelayanan administrasi, serta fasilitas agar mampu memenuhi berbagai tuntunan pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip dasar kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Kepuasan pelanggan dalam pendidikan dipengaruhi oleh banyak aspek. Yang pertama yaitu lembaga harus memberikan layanan yang bermutu dan sesuai harapan pelanggan. Yang kedua yaitu layanan harus berorientasi pada pengguna, bukan hanya pada rutinitas internal lembaga saja. Yang ketiga yaitu kualitas harus konsisten. Artinya lembaga mampu memberikan pelayanan yang baik setiap waktu, bukan hanya sesekali saja. Materi yang selanjutnya yaitu proses mengetahui harapan pelanggan organisasi pendidikan. Mengetahui harapan pelanggan membutuhkan pendekatan yang sistematik dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan dapat melakukan dengan cara mengadakan survei kebutuhan, diskusi kelompok, konsultasi dengan orang tua, atau forum komunikasi sekolah dan masyarakat. Informasi ini membantu lembaga memahami ekspektasi pelanggan terhadap kurikulum, kualitas guru, fasilitas, serta suasana belajar. Selain itu, lembaga dapat memanfaatkan data akademik, tren pendidikan, dan perkembangan teknologi untuk memprediksi kebutuhan masa depan pelanggan. Misalnya, di dalam dunia kerja itu ada tuntutan kerja, membuat lembaga perlu memahami keterampilan apa yang dibutuhkan dan penyesuaian pembelajaran agar relevan. Proses ini mengetahui harapan pelanggan merupakan dasar dalam penyusunan perbaikan layanan dan inovasi pendidikan. Selanjutnya yaitu metode pengukuran kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Untuk memastikan layanan pendidikan benar-benar memuaskan pelanggan, lembaga perlu melakukan pengukuran secara teratur. Metode yang sering digunakan melalui survei, melalui kuesioner, wawancara, penyebaran formulir online, serta kotak saran. PGD Focus Group Discussion juga efektif untuk menggali pendapat mendalam dalam kelompok tersebut, misalnya siswa atau orang tua. Selain metode langsung, lembaga dapat memantau indikator tidak langsung seperti tingkat kelulusan siswa, absensi, dan kedisiplinan, keluhan yang masuk atau partisipasi orang tua. Semakin tinggi keluhan yang masuk atau partisipasi orang tua, semakin tinggi pula indikator positif tersebut. Semakin baik tingkat kepuasan pelanggan, hasilnya pengukuran kemudian dianalisis untuk memahami area yang perlu diperbaikan sehingga lembaga bisa melakukan tindakan yang korektif dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kesimpulannya adalah kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan merupakan unsur penting untuk menentukan mutu layanan dan keberhasilan lembaga. Dengan memahami siapa saja pelanggan internal dan eksternal. Kesimpulannya adalah kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan merupakan unsur penting yang menentukan mutu layanan dan keberhasilan lembaga. Dalam memahami siapa saja pelanggan internal dan eksternal, lembaga pendidikan dapat
menyesuaikan dengan layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Prinsip pelayanan yang bermutu yaitu konsisten, responsif, serta berorientasi pada penggunaan menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Proses mengetahui harapan pelanggan dilakukan melalui survei, diskusi, dan pengumpulan data akademik, sedangkan pengukuran menggunakan metode langsung maupun indikator tidak langsung. Informasi yang diperoleh menjadi dasar utama melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan memuaskan bagi semua pihak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.